Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, Bapak, Ibu, para asatiz, para tokoh, para pengurus DKM, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada pagi hari ini, di waktu subuh ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita sama-sama berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, dimampukan kita dalam memahami agama ini, dan mudah-mudahan atas semua nikmat-nikmat tersebut kita bisa manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kajian-kajian keislaman, di mana akses untuk kita beribadah itu Allah bukakan selebar-lebarnya untuk kita semua. Maka atas semua nikmat-nikmat tersebut kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang tulus dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan kenikmatan yang lainnya yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita agar bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sama-sama berharap mudah-mudahan dengan berusaha kita dalam menuntut ilmu ini sebagai wujud nyata kecintaan kita kepada beliau, dan juga sebagai realisasi nyata kita berusaha untuk mengamalkan agama Islam ini secara teguh, secara penuh, mengikuti apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Dan dengan sebab-sebab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau. Allah berikan rahmat kepada kita, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan taufik hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, karena bulan lalu saya berhalangan untuk hadir, yaitu terkait dengan masih dalam pembahasan terkait objek transaksi yang diharamkan oleh syariat. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita murojaah sedikit dari apa saja yang sudah kita pelajari selama ini, di mana dari apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini kita memahami bahwasannya untuk terjadinya transaksi jual beli gitu ya, untuk terjadinya transaksi jual beli setidaknya ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama ada pelaku transaksi yang kita kenal dengan istilah penjual dan pembeli nantinya. Lalu yang kedua ada objek transaksi di mana ada harga dan barangnya. Lalu yang ketiga adalah adanya akad itu sendiri atau sighatul akad gitu ya. Di mana sighatul akad ini kita sudah bahas, ada yang bentuknya itu fi'liyah, perbuatan, ada juga yang sifatnya itu qauliyah dengan kata-kata atau dengan ucapan. Yang nanti qauliyah ini kalau dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikenal dengan istilah ijab dan qabul gitu ya. Di mana kalau dalam pandangan mazhab yang mayoritas berada di Indonesia, yaitu mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana ijab dan qabul ini adalah sebuah keharusan. Bila transaksi tidak disertai dengan ijab dan qabul, maka transaksinya tidak sah. Tapi sebagaimana yang sudah saya pernah singgung beberapa pertemuan sebelumnya, mungkin 4, 5, 6 bulan yang lalu, di mana bahwasannya jumhur mayoritas para ulama
ya, mayoritas para ulama, wabil khusus ulama-ulama kekinian, ulama-ulama kontemporer sepakat bahwasannya sighat dengan kata-kata itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan selama kedua belah pihak menunjukkan keikhlasan atau keridhaan dari transaksi yang dilakukan. Nah, dari situ, dari syarat agar sebuah transaksi itu terpenuhi, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih rinci, yaitu terkait dengan syarat sah jual beli, di mana syarat sah ini, ya, ditetapkan oleh syariat, disusun oleh para fuqaha. Kalau syarat sah ini tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan hukumnya tidak sah atau dikatakan batil gitu ya, dikatakan batal, jadi tidak boleh dilanjutkan. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang mengecualikannya. Kalau tidak ada keadaan-keadaan yang mengecualikannya, maka dia harus kembali kepada hukum asal, bahwasannya syarat sah ini harus terpenuhi. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Yusuf As-Subaili hafizahullah, salah satu pakar fikih muamalah kontemporer, dan beliau masih hidup sampai hari ini di Saudi, beliau menyatakan setidaknya ada 7 hal, ada 7 syarat sah jual beli yang harus terpenuhi ketika transaksi jual beli itu terjadi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasannya syarat sah jual beli yang pertama, dan ini yang paling penting, paling fundamental Pak, yaitu adalah bahwasannya kedua belah pihak yang bertransaksi itu harus saling ridho, disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Ayatnya udah sering saya ulang, sengaja saya nggak sebutin, nanti pas kuis ada gitu ya. Manakah di antara ayat berikut yang surat An-Nisa ayat 29? Nah, kan kalau pertanyaan apa yang menjadi landasan diwajibkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi, kan udah pertanyaan itu. Nah, nanti pertanyaannya tuh udah saya bocorin tuh, Bapak tinggal cari mana yang ayat surat An-Nisa ayat ke-29. Nah, dihafal tuh berarti. Ya, nanti saya cantumin ayatnya, ayat Arabnya, Bapak cari gitu. Yang mana nih surat An-Nisa ayat 29. Nah, satu soal ya, udah bocor tuh. Insya Allah kalau tidak ada halangan akhir tahun ya. Ujian, kalau mahasiswa kan ujian akhir semester. Nah, kalau kita akhir tahun. Akhir tahun tuh biasanya ngincar bonus, ini ngincar kuis ya Pak ya. Ya, itu salah satu soalnya tuh. Jadi disandarkan kepada surat An-Nisa ayat ke-29. Di mana pada intinya adalah ada at-taradin minkum, adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Itu yang pertama, ya, kita itu udah bahas. Lalu yang kedua, dari sisi pelaku akadnya. Tadi kan kita bahas di sisi rukun, bahwasannya agar transaksi jual beli itu terpenuhi harus ada penjual dan pembeli. Maka kriteria baik itu penjual maupun pembeli gitu ya, itu diatur oleh syariat. Kesimpulannya adalah bahwasannya si pelaku transaksi itu dia harus orang yang sudah pada usia baligh, dia berakal, lalu dia juga rasyid. Sederhananya adalah rasyid ini adalah orang yang cerdas, memahami, mengetahui dari transaksi yang dia lakukan. Nah, dalam bab ini, dalam pembahasan yang ini ada pengecualian, khususnya untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Ketika mereka belum pada sampai usia baligh, apakah memberikan uang jajan kepada anak-anak diperbolehkan? Maka kita tarik kesimpulannya, intinya diperbolehkan dengan memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, dari sisi nominal transaksinya, itu adalah nominal transaksi yang wajar dilakukan oleh anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, objek transaksinya adalah objek transaksi yang lumrah, yang diperbolehkan, tidak melanggar dari sisi etika dan adab, yang diperbolehkan oleh anak-anak. Ya. Makanya saya pernah sampaikan misalnya kasus ekstrimnya adalah kita nitip ke anak kita untuk membelikan sesuatu untuk kebutuhan orang dewasa. Gitu ya. Maka dari sisi ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, maka harus diperhatikan 2 hal, anak-anak diperbolehkan tetap mendapatkan uang jajan gitu ya.
yaitu untuk yang memang untuk kebutuhan si anak-anak itu. Jadi objek transaksinya selaras dengan anak-anak tersebut dan nominalnya sesuai dengan pada kadar usianya. Dan setiap wilayah tempat itu berbeda-beda. Ya. Jadi nggak ada istilah ya Bu, kalau misalnya lagi lebaran ini uangnya titipin ke ibu gitu ya. Ibu simpen gitu ya. Disimpen sesimpen-simpennya gitu ya. Maka dari sisi ini nggak boleh ya, itu tetap hak anak-anak gitu ya, disimpan, betul-betul disimpan sampai pada usia dia cukup untuk memahami, mentransaksikan si uang tersebut gitu ya. Apalagi kalau misalnya ibu investasikan gitu ya, wah itu kalau berkembang itu bukan hak milik ibu, itu hak milik si anak. Tahu kisah salah seorang yang mempekerjakan karyawan, lalu karyawannya ini tidak pernah mengambil upahnya gitu ya. Lalu karena si karyawan ini tidak pernah mengambil upahnya, lalu oleh si pengusaha ini diputar. Jadi dia misalnya upahnya 1 dirham gitu ya, tapi dia nggak pernah ambil. Maka sejumlah upah yang tidak pernah dia ambil ini gitu ya, sama si pengusaha ini dikelola. Akhirnya beranak pinak menjadi unta, menjadi kambing, menjadi lahan gitu ya, ladang gitu ya. Maka ketika si karyawannya ini kembali untuk menagih upah yang selama ini dia tidak pernah ambil gitu ya, itu oleh si pengusaha diberikan semua yang menjadi haknya. Dan tidak ada istilah uang terima kasih dari si karyawan ini kepada si orang yang mengelola tadi. Apa istilahnya bagi hasil gitu, nggak ada. Dan ini selaras dengan kisah kok saya lupa ya, kisah sahabat Nabi yang dititipkan untuk membeli kambing. Sama Nabi SAW dititipkan 1 dirham. Dan 1 dirham, 1 dinar. Dan pada umumnya harga 1 kambing yang layak untuk menjadi udhiyah atau hewan kurban itu memang 1 dinar Pak. Nah sahabat ini pergi ke pasar, ternyata dengan skill negosiasinya dari 1 dinar itu dapat 2 kambing. Di perjalanan pulang ada sahabat yang lain menawar, sini kambingnya jual ke saya bayar 1 dinar. Akhirnya sahabat ini berarti punya 2 kan, 1 dinar dan juga 1 kambing. Kalau Bapak jadi sahabat ini ketika ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kira-kira yang dikasih, saya deh nitip deh sama Bapak, ya 1 dinarnya masuk kantong, kambingnya kasihin, ya kan? Kayak gitu betul? La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya inilah yang membedakan kita antara kita dengan generasi para sahabat Pak ya. Nah sahabat tadi nggak gitu Pak. Sahabat tadi kasih semuanya, dinarnya dikasih, kambingnya juga dikasih. Ya. Amin, insyaallah. Solehnya sama insyaallah ya Pak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam kasus ini para fuqaha menarik kesimpulan, perilaku seperti ini kalau dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah tasarruf fuduli. Seseorang yang mentasarrufkan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Bisa dipahami ya, istilahnya tasarruf fuduli, maknanya atau artinya adalah seseorang yang mentransaksikan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Karena apa yang dilakukan oleh sahabat tadi dengan membelikan 2 kambing lalu mentransaksikan 1 kambing yang lain, itu kan bukan atas kehendak dan seizin Nabi SAW. Maka karena dia memahami konteks hukumnya, ini semua adalah milik Nabi SAW. Maka dari sisi ini, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh si pengusaha tadi dengan menggolangkan gitu ya, mengembangkan gaji karyawannya menjadi berbagai macam unit usaha, lalu dengan apa yang dikisahkan tadi terkait dengan sahabat Nabi yang tadi, maka dipahami ketika seseorang melakukan transaksi yang mana ini bukan hak milik dia, maka hukum asalnya semua pengembangannya, semua hasil investasinya,
atau misalnya nilai-nilai yang melekat kepada uang yang dikembangkan tersebut, itu adalah hak milik sebenarnya dari si pemilik harta. Jadi pemilik harta yang sebenarnya itu memiliki hak atas pengembangan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu, anak-anak kita dapat salam tempel gitu, ibu-ibu wae, kadang-kadang bapak-bapak juga sama gitu kan. Dimana kalau misalnya pas lebaran, momentum lebaran, Idul Fitri gitu ya, anak-anak dapat salam tempel, uangnya banyak. Anggap aja senilai dengan modal buka usaha seblak gitu kan ya. Nah, dari satu toko, dari satu tempat, dari satu warung seblak, ternyata dari hasil pengembangannya jadi punya 10 gitu. Maka hasil pengembangan 10-10-nya itu bukan punya ibu, bukan punya bapak, tapi milik si anak gitu. Dan gak perlu dikode juga ya ibu-ibu. Makanya ibu udah ngembangin, ibu gak dapat apa-apa, gak ada ya, gak ada istilah begitu. Soalnya sahabat yang tadi juga gak ada. Ya Nabi, kan tadi saya yang ngembangin itu, masa ya barang sedirham 2 dirham gitu, gak ada ya. Nah ini yang dikenal dengan istilah tasarruf fuduli. Di saat yang bersamaan, anak-anak kira-kira udah ngerti dunia investasi belum, Pak? Belum ngerti permodalan, bagi hasil gitu ya, syirkah apalagi gitu dalam bahasa fikih. Maka belum mengenal hal-hal tersebut. Maka hal ini semua pengembangannya hak milik sang anak. Ya. Mangga nanti pulang dari sini diaudit ya. Kira-kira sudah berapa kali lebaran? Iya tuh Pak, nanti kan gak lucu, nanti diomel akhirnya kalau ternyata kita tidak amanah atas harta yang dimiliki oleh si anak itu sendiri. Atau mungkin misalnya kita bisa memberitahukan kepada anak kita di mana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pendidikannya. Bila si anak ridho maka diperbolehkan, gak ada masalah ya. Walaupun hukum asalnya kewajiban dalam menanggung pendidikan anak dan biaya-biaya yang melekat kepada anak sampai dia pada usia baligh, itu semua adalah hak milik, kewajiban dari orang tuanya. Nah itu, maka dari sisi ini ya, ini yang harus diperhatikan terkait dengan masalah tasarruf fuduli tadi. Ini sebagai intermezzo saja. Lalu yang berikutnya, yang ketiga ya, bahwasannya objek transaksi yang atau syarat sah jual beli yang ketiga, objek transaksi yang ditransaksikan dia tidak boleh melanggar hukum syar'i, di mana objek transaksinya adalah tidak boleh yang haram. Dan ini yang menjadi topik pembahasan kita beberapa bulan terakhir ini. Kita bahas terkait tidak bolehnya najis, tidak bolehnya bangkai gitu ya, tidak bolehnya khamar. Nah ini adalah objek transaksi yang diharamkan oleh syariat. Maka objek transaksinya harus sesuatu yang halal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha idza haraman ala qaumin akla syai'in harama alaihim thamanahu. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila telah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, ya, maka dia juga mengharamkan harganya atau nilai transaksinya. Jadi kalau misalnya tidak bisa menjadi alasan, oh saya itu produksi khamar tapi bukan buat orang Islam, buat non muslim yang untuk syariat mereka itu diperbolehkan mengkonsumsi khamar. Maka dari sisi ini tidak boleh menjadi alasan. Jadi yang dilihat itu bukan siapa pembelinya, tapi langsung yang dilihat adalah objek transaksinya. Bahkan dalam masalah bab khamar Pak, itu lebih rinci lagi. Kalau Bapak punya kebun anggur 5 hektar misalnya, maka Bapak tahu bahwasannya anggur ini output produknya itu tidak hanya menjadi buah aja, tapi dia bisa diproses jadi khamar, dia bisa diproses jadi apa misalnya, jadi buah-buah kering atau bahan baku masakan. Maka kalau misalnya Bapak mengetahui si pembeli ini adalah pengusaha khamar, gitu ya, misalnya minumannya apa, merek Parents itu, ya silakan terjemahkan ya. Bahasa Inggrisnya parents ya. Bahasa Indonesia bagi ex pelaku tahu biasanya. Misalnya itu kan khamar Pak. Bahan dasarnya anggur.
Tapi kalau kita tahu misalnya oh pembelinya nih si produsen parents ini gitu. Maka ketika kita mengetahui pembelinya akan memproduksinya menjadi khamar, tidak diperbolehkan kita menjual anggur kita kepada mereka. Hukum asal buah anggur itu halal. Makanya kan saya lupa ya rincian hadisnya, di mana bahwasannya Nabi SAW menyebutkan melaknat terkait dengan orang yang memproses khamar ini. Mulai dari yang memiliki kebunnya, yang memetik anggurnya, lalu yang membeli khamarnya, yang membawa tentengan belanjaan khamarnya. Jadi cuma nenteng aja Pak, minum enggak, beli pakai uang dia juga enggak. Misalnya Bapak punya teman doyan khamar gitu ya, terus nitip sama, tolong pegangin dulu dong belanjaan saya, bawain ke rumah. Nah selama proses Bapak nenteng belanjaan itu sampai ke rumah dia, itu dosanya sama Pak. Makanya hati-hati. Gak ikut mabok dosanya sama kayak orang mabok. Hati-hati Pak. Itu khamar itu kalau gak salah 10 pelakunya. Yang nenteng belanjaannya, yang ngepulin barangnya, yang metik anggurnya. Makanya hati-hati. Makanya dari sisi ini, akhirnya para ulama kan punya kaidah. Maka setiap wasilah, setiap sarana yang menuju kepada arah maksiat, maka dia dihukumi berdosa. Gitu. Nggak boleh. Makanya mohon berhati-hati dalam melakukan transaksi, khususnya adalah objek-objek transaksi yang rentan untuk dijadikan output produknya itu adalah sesuatu yang haram. Gitu ya. Makanya kita cukup bersyukur kalau di Indonesia saya nggak tahu memungkinkan atau tidak. Misalnya kayak di Jepang. Di Jepang itu minuman kerasnya fermentasi dari beras. Kebayangkan kalau misalnya beras gitu kan ya, itu gimana tuh, dimana itu kebutuhan pokok kita tapi bisa jadi khamar. Otomatis para pedagang beras jadi harus hati-hati. Nah untungnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tidak umum, tidak urf, tidak menjadi sebuah kebiasaan seseorang itu menjadikan beras di Indonesia sebagai bahan baku khamar. Jadi buat yang punya sembako ya, punya toko sembako nggak perlu ditanyain, ini mau dibikin sake apa nggak usah Pak, karena nggak umum memang gitu ya, memang nggak umum. Tapi kalau misalnya buah-buahan yang umum, misalnya tadi seperti anggur gitu ya, nah ini kita harus agak hati-hati. Yang itu objek transaksinya adalah harus yang halal. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan Allah itu ketika sudah mengharamkan sesuatu, maka dia mengharamkan juga harga transaksinya. Ini kita sambil murojaah dulu ya. Lalu yang berikutnya, dari sisi objek transaksinya dia harus sudah dimiliki terlebih dahulu. Yang keempat, syarat sah jual beli yang keempat, objek transaksinya harus sudah dimiliki terlebih dahulu. Karena Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Tapi nanti ini akan ada pembahasan rincian yang lebih detail lagi, seperti pembahasan masalah dropship, reseller, terus apalagi just tip gitu ya. Misalnya Bapak pergi ke Malang, misalnya Bapak pergi ke Surabaya, ke Jogja gitu ya. Terus buka just tip, kan hari ini tuh lagi sumber pendapatan baru tuh Pak. Dimana orang itu pengen jalan-jalan keluar kota, tapi nggak pengen bayar ongkosnya. Nah salah satu untuk mendapatkan revenue balik gitu ya, pendapatan tambahannya adalah dengan membuka just tip. Saya lagi di Jogja gitu ya, biasanya live gitu kan, live saya lagi di Jogja, yang mau nitip gitu kan. Silahkan tulis titipannya di kolom komentar gitu. Nanti dihubungi. Misalnya Bapak ke Jogja, bakpia apa misalnya yang terkenal, nomor berapa misalnya. Bapak beli, ini saya udah di sini ya, silahkan yang mau nitip, ini rekeningnya transfer berapa jumlah orderannya, kurang lebih begitulah. Maka just tip seperti ini kan termasuk kaidah menjual barang yang belum dimiliki sebetulnya. Karena Bapak belum punya kan si bakpianya itu kan. Nah, ketika Bapak buka just tip ini bagaimana sudut pandang syariat? Tapi intinya yang paling sederhana, kalau kita menjual barang yang belum kita miliki, tapi si pemilik barang yang sebenarnya tidak menunjukkan rasa keberatan, tidak menunjukkan syarat-syarat khusus terkait dengan cara mentransaksikannya, atau yang paling mudah adalah mendapatkan izin dari pemilik barang yang sebenarnya, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, hukum asalnya adalah boleh. Nanti Bapak bisa cari di antara bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan untuk tidak perlu dimiliki terlebih dahulu, misalnya adalah jual beli salam dan juga istisna.
Nah, nanti rinciannya kita akan bahas pada pertemuan yang lain insyaallah. Itu yang keempat ya, objek transaksinya harus sudah dimiliki terlebih dahulu dengan tadi ada beberapa pengecualian. Lalu yang berikutnya, yang kelima, objek transaksinya harus bisa diserah terimakan. Ya, objek transaksinya harus bisa diserah terimakan. Makanya kalau misalnya di buku-buku fikih klasik biasanya contoh yang diberikan oleh para ulama misalnya tidak boleh seseorang itu menjual ikan yang masih ada di kolam, ikan yang masih ada di lautan misalnya. Atau bapak hobi burung misalnya, main burung gitu ya. Terus suaranya bagus, qadarullah pas ngemandiin terbang gitu kan. Terus bapak jual ke Ustadz, jadi Ustadz mau burung gak Ustadz? Ini udah menang juara di sini, juara di sana nih sertifikatnya gitu ya. Saya jual murah aja nih, biasanya harga normal 10 juta. Saya jual ke Ustadz 1 juta aja. Nah burungnya mana Pak? Nah tapi burungnya lepas Pak. Nanti kalau ketemu cincinnya ada namanya Pak. Cincinnya namanya misalnya bejo gitu. Nah itu kalau ada cincinnya namanya bejo, nah itu hak milik Ustadz tuh, boleh silahkan gitu. Nah itu nggak boleh Pak. Ya itu namanya transaksinya dalam dunia fikih namanya gharar. Di sini disebutkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwasannya Abu Hurairah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi gharar. Nah, salah satu bentuk transaksi gharar adalah barangnya tidak bisa diserah terimakan. Contohnya tadi itu, ya, burung terbang gitu, lepas terus kita jual. Maka ini tidak diperbolehkan. Nanti yang kita akan bahas juga adalah misalnya tadi kan saya beri contoh misalnya ikan di kolam, ya. Lalu bagaimana dengan kolam pemancingan misalnya, di mana kolamnya udah jelas gitu ya, hanya terbatas segitu aja dan tingkat probabilitas untuk mendapatkan ikan cukup tinggi gitu. Nah, maka dari sisi ini apakah masih mengandung gharar ataukah tidak gitu ya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan khusus rincian. Karena nanti bab ini ada kaitannya dengan isu masalah judol ya, judi online gitu ya. Jadi judi mau online mau offline hukumnya sama ya Pak ya. Jadi jangan sampai karena online aman nih gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau offline gitu, nggak ada kaitannya. Pokoknya selama judulnya judi gitu ya, mau online mau offline gitu ya. Mau misalnya kemarin saya lihat ya ada temen ngasih screenshot gitu ya. Si yang ngepromosin judi online ini pakai jilbab, nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya. Jangankan pakai jilbab, mun jenggotan juga kalau misalnya mau promosiin judi online sama Pak ya. Nggak ada kaitannya, penampilan akhirnya menjadi legitimasi atau justifikasi bahwasannya ini jadi boleh. Orang yang ngepromosinnya aja jenggotan nggak ada Pak ya, nggak ada kaitannya. Tetap sama ya. Jadi tidak diperbolehkan. Itu yang kelima, objek transaksinya harus bisa diserah terimakan. Lalu yang keenam, bahwasannya ketika transaksi dilakukan gitu ya, objek transaksinya secara spesifikasinya, bentuk dan rupanya gitu ya, atau detail-detail yang melekat kepada benda yang ditransaksikan itu diketahui. Ya, itu diketahui. Makanya kan suka ada pertanyaan, Kang, kalau jual beli online tuh gimana? Karena kan kalau misalnya kita pergi ke pasar, misalnya Bapak ke pasar baru lah gitu misalnya. Atau misalnya ke pasar-pasar yang lain, Bapak mau beli baju, Bapak bisa pegang bahannya. Bapak bisa ngerasain ini kira-kira kalau saya pakai cocok atau enggak, bahannya adem atau tidak gitu. Sedangkan kalau di online itu nggak bisa kita pegang barangnya. Apakah karena sebab tidak bisa kita pegang secara langsung otomatis jual beli online jadi haram? Maka jawabannya tidak. Karena Nabi SAW itu memperbolehkan bai usifah, jual beli dengan menyebutkan karakteristiknya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Jadi kalau zaman Nabi SAW terdahulu itu tidak ada gambar, tidak ada foto, tidak ada istilahnya nulis caption gitu ya, tidak ada chatting-chattingan untuk menanyakan detail dari si produk tersebut. Itu Nabi SAW memperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan menyebutkan karakteristiknya, sifat-sifatnya. Nah, apalagi pada hari ini di mana ada gambar, di mana ada keterangan, ada caption, misalnya bahan yang digunakan A, B, C, D, E dan seterusnya, maka ini hukum asalnya adalah boleh. Sama seperti orang yang melakukan transaksi jual beli dengan menyebutkan sifat-sifatnya atau karakter dari barang yang ditransaksikan. Boleh. Ya, maka jual beli online dengan menyebutkan itu boleh. Tapi ada catatan.
tidak boleh melakukan tadlis, penipuan atau pengelabuan. Misalnya disebutnya Katun Combat yang premium, saya nggak tahu yang premium berapa S, misalnya yang 30 S, ternyata dia pakai yang versi murahnya, maka ini pengelabuan. Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Ketika Nabi SAW sudah menyebutkan sebuah tindakan, lalu konsekuensi dari tindakan tersebut, ya, dalam hal ini misalnya menipu, konsekuensinya tidak termasuk golongan Nabi SAW, maka menipu hukumnya haram. Ya. Jadi jangan jadi alasan gitu ya Pak ya, ya nggak apa-apalah nipu-nipu dikit gitu, nggak ada ya, tetap nggak boleh, karena Nabi SAW melarang transaksi tersebut, ya, bertransaksi dengan adanya penipuan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ya. Nah, ini adalah bahwasannya harga dari transaksi jual beli tersebut harus harga yang jelas, ya, diketahui. Jadi nggak boleh mun bahasa Sunda, bahasa kasarnya kumaha engke gitu. Gimana nih harganya, Pak? Gampang lah, gimana nanti aja. Kalem weh, kalem ya. Kalau anak-anak muda kalem weh gitu. Nggak boleh ya. Jadi misalnya bapak karena dekat misalnya sama temen gitu ya, nggak enakan gitu. Ini saya mau jual sepeda saya nih, berapa harganya? Ah gampang lah, nanti aja, udah bawa aja dulu barangnya. Ini nggak boleh. Harus sudah disepakati di awal. Nanti gimana nanti harga pasarannya 5 juta, pas dibayar 500.000, bapak ambek, ya kan? Ya, makanya harus sudah disepakati dari awal. Berapa harga yang disepakati dari transaksi yang dilakukan. Nah itu kita murojaah sedikit ya, terkait dengan apa saja yang sudah kita pelajari, khususnya terkait dengan syarat sah jual beli. Adapun terkait dengan kajian kita pagi hari ini sebenarnya disandarkan kepada sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan kepada kalian bai', jual beli, mentransaksikan. Apa itu? Al-khamr. Ya, khamr. Nah, khamr ini kalau misalnya kita kembali kepada pandangan atau apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, khamr itu identik dengan minuman, ya, minuman keras, khamr. Baik itu dari perasan anggur ataupun dari fermentasi kurma. Jadi kurma yang hukumnya sunnah kalau kita konsumsi itu Pak, bahkan memiliki keutamaan bagi seorang muslim yang mengkonsumsinya dengan banyak keutamaannya, seperti 7 butir kurma ajwa gitu kan ya, atau ketika berbuka dan ketika sahur pakai kurma, maka memiliki berbagai macam keutamaan gitu ya. Ini ternyata bisa dibuat menjadi khamr di masa itu. Maka yang dilihat bukan kurmanya, tapi adalah hasil akhirnya, yaitu khamr tadi. Maka kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW dan juga beberapa generasi setelahnya, identik khamr itu dengan minuman. Nah, jangan sampai ini jadi pembenaran buat bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, ini memang memabukkan Kang, tapi bukan minuman gitu kan ya. Ini mah caranya dengan apa? Dihisap misalnya, rokok gitu ya. Atau misalnya bentuknya kayak rokok gitu ya, bukan rokoknya. Kalau rokok mabuk gak sih Pak? Mabuk kalau misalnya 1 selop kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebatang 2 batang masih aman lah gitu ya. Ini saya bilang masih aman bukan berarti saya membenarkan ya Pak ya. Nanti kata Kang Rek aman lah sebatang 2 batang. Nanti ntar dipotong videonya bilang aman kata Rek. Bukan ya, maksud saya tidak sampai tahap memabukan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mengharamkan rokok karena sebab memabukkan, nggak boleh. Dalam artian, karena gini Pak, kalau kita ingin mengharamkan sesuatu, kita ingin menyimpulkan ini objek benda ini haram, maka harus diketahui apa dampak atau akibatnya. Kecuali sesuatu yang dalil-dalilnya telah jelas. Seperti tadi disebutkan di sini kan khamr, al-maitati itu bangkai gitu ya, khinzir, babi. Lalu dalam aspek yang lain kalbun misalnya anjing gitu ya. Maka lalu adam, darah gitu. Nah ini kan sesuatu yang udah ada dalilnya. Terlepas kita mengetahui hikmahnya secara rinci ataukah tidak, maka kita yang sebagai seorang muslim hanya cukup sekedar sami'na wa ata'na. Ya,
dengar, taat. Adapun terlepas kita mengetahui hikmahnya ataukah tidak, maka kita wajib untuk taat. Tapi kalau misalnya objek-objek transaksi kekinian, maka kita harus tahu nih, apa pangkal masalahnya, kenapa si objek transaksi ini diharamkan. Nah, kembali lagi kepada kasus yang tadi gitu ya, khamr tadi. Khamr ini diharamkan, dia bukan karena cair Pak, bukan. Bukan karena diminum, bukan. Khamr ini diharamkan karena kalau dia dikonsumsi, dia dapat menghilangkan akal. Tidak lurus lagi cara berpikirnya. Makanya jangan sampai nanti ada istilah, wah ini memabukkan. Ternyata bapak mabok duren gitu kan ya, karena makan berapa biji gitu kan. Nah tidak bisa dari situ ditarik kesimpulan, karena duren bikin saya mabok, duren jadi haram. Enggak ya, enggak gitu cara menarik kesimpulannya. Dia mabok yang dapat menghilangkan akal. Gitu ya, menghilangkan akal, tidak bisa berpikir dengan fitrahnya yang lurus, ya, maka ini disebut dengan khamr. Nah, pada hari ini khamr tidak hanya dalam bentuk minuman saja, tapi juga bisa dalam bentuk yang lain, seperti dihisap, dihirup gitu ya, dibakar misalnya gitu ya, atau mungkin hal-hal yang lain. Dulu atau mungkin sesuatu yang memabukkan pada hukum asalnya halal, tapi dia kalau dikonsumsi dengan cara-cara tertentu dia jadi memabukkan. Contoh yang pernah saya kasih apa? Itu Pak, lem Aibon itu. Lem Aibon tuh halal, nggak ada masalah. Tukang bangunan tuh nggak perlu jadi khawatir gitu. Waduh, saya mentransaksikan lem Aibon lagi. Ternyata lem Aibon teh dengan cara-cara tertentu bisa bikin jadi mabok gitu, hilang akal seseorang. Maka tetap kembali kepada hukum asalnya halal Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita tahu orang ini beli untuk tujuan mabuk gitu ya, sampai hilang akalnya, maka dia hukumnya haram. Terus juga kalau misalnya kita loncat pada kasus yang lain, misalnya kalau tidak salah, saya pernah baca beberapa studi artikel gitu ya. Ternyata kalau misalnya, ini mohon koreksi kalau saya keliru, khususnya mungkin bapak-bapak yang berasal dari Aceh. Kalau di Aceh, daun ganja itu sebagaimana orang Padang memperlakukan daun singkong katanya, untuk makan katanya, lalap lah ya kalau orang Sunda gitu ya, untuk lalap. Lalu ditemukanlah cara-cara, ternyata daun ganja ini bisa dengan cara-cara tertentu membuat seseorang kehilangan akalnya. Dengan cara misalnya dilinting. Ex pelaku coba, ini benar ya, dilinting ya. Pelaku yang udah tobat gitu Pak maksudnya. Ya, misalnya dilinting gitu kan, dilinting. Maka kan ternyata dengan cara ini seseorang yang menghirup ganja tadi, dia bisa hilang akalnya. Yang bisa jadi misalnya hukum asal daun ganja tadi kalau dibuat sayur dan yang lain-lainnya itu hukum asalnya halal, karena berubah lalu ditemukan cara untuk dia menjadi mabuk gitu ya, maka dia berubah menjadi haram. Oh, nanti Bapak memberikan justifikasi bahwasannya berarti kalau dibakar mah nggak haram, tapi kalau di sayur nggak apa-apa gitu. Enggak Pak, nggak gitu nanti konsepnya. Nanti ada konsep di kalangan para ulama bahwasannya kemadharatan itu harus dicegah semaksimal mungkin. Makanya apa yang dilakukan oleh negara kita dengan undang-undang yang berlaku gitu ya, psikotropika itu gitu ya. Maka yang tadinya tidak termasuk sesuatu psikotropika tapi begitu bisa mengundang dia untuk menjadi orang kehilangan akal gitu ya, lalu dia dicegah untuk ditanam gitu ya, untuk dikembangbiakan gitu ya, maka ini sudah benar. Karena kemadharatan itu harus dicegah semaksimal mungkin. Mungkin kalau bapak mah pengennya bikin sayur gitu, tapi orang lain yang membeli hal tersebut potensi untuk memasukkannya kepada perkara yang haram itu besar, maka ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, makanya hukum Pak dalam fikih hukum itu yang tadinya hukumnya mubah, dia bisa dalam situasi dan kondisi tertentu menjadi haram atau mungkin makruh. Atau dia haram dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Atau sesuatu yang diharamkan dalam kondisi umum itu menjadi boleh dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Misalnya dalam bab khamr aja misalnya, sesuatu yang memabukkan atau bisa menghilangkan akal seseorang. Misalnya apa? Obat bius Pak.
Kalau misalnya obat bius itu dalam kondisi normal gitu ya, Bapak pengen nge-fly gitu ya, beli obat bius, nyuntik sendiri gitu. Dan saya nggak tahu, nanti mohon dikoreksi, salah satu bahannya kan dulu tuh apa, ada opium, ada sabu gitu-gitu lah ya. Nah itu tuh sebenarnya alat-alat medis yang digunakan untuk membius seseorang. Nah ini kalau misalnya digunakan dalam kondisi medis, maka ini sesuatu yang boleh. Tapi kalau dalam kondisi umum seseorang mengkonsumsi ini gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka dalam hal-hal ini haram tidak selalu, dalam kondisi-kondisi tertentu ada bab-bab pengecualian, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang halal bisa jadi berubah jadi yang haram. Dan ini berkembang sesuai dengan keadaan kondisi zaman pada hari ini. Lalu yang berikutnya kan di sini disebutkan adalah al-maitati, bangkai. Nah, sebenarnya ini yang topik yang akan kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan bangkai gitu ya? Bangkai kalau menurut Al-Fadil Ustadz Dr. Erwan Ditarmidzi hafizahullah menyimpulkan dari statement pernyataan dari beberapa para ulama, yang dimaksud dengan bangkai diantaranya adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Pak, definisi sembelih atau syarat disembelih itu apa Pak? Dikatakan hewan ini mati karena disembelih. Apa Pak syaratnya Pak? Terputus apanya? Ini yang biasa motong kalau kurban? Atau pakai tukang jagal semua? Belajar Pak motong sendiri. Minimal kambing ya kan, motong sendiri. Ayam boleh lah ya ayam. Ayam juga sama ya, ayam juga sama, hewan ternak sama. Apa Pak? Ayam, kambing, sapi, apa Pak? Ada 2 saluran yang harus terputus. Saluran pernapasan dan makannya, saluran pencernaannya. Maka dia harus terputus secara sempurna. Salurannya ya Pak, bukan kepalanya terputus sempurna. Nanti salah paham ya. Maka dia harus terputus secara sempurna. Nah, hewan-hewan yang terputus secara sempurna ini, gitu ya, ini baru dikatakan disembelih secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natiyahatu wa ma akala sab'u ila ma dzakaitum. Bahwasannya diharamkan kepada kalian hewan yang tercekik, yang terpukul gitu ya, yang dipukul, yang jatuh, hewan yang ditanduk gitu ya, yang diterkam dengan binatang buas gitu ya. Ilama dzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Makanya kalau misalnya ada hewan ketabrak gitu misalnya, hewan ketabrak terus Bapak langsung wah rezeki anak soleh ya kan gitu. Nggak boleh Pak, kecuali ketika ditabrak dia masih bernafas, dia masih bergerak, lalu Bapak masih sempat untuk menyembelihnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau nggak sempat gitu ya, maka dia dihukumi bangkai. Ya, dihukumi bangkai. Itu yang pertama, definisi yang pertama. Dikatakan hewan itu bangkai adalah hewan yang mati ketika disembelih tidak secara sempurna, tidak terputus saluran pernafasannya dan juga tidak terputus saluran makanannya. Lalu yang berikutnya, dikatakan hewan itu bangkai ketika proses penyembelihan tidak menyebut nama Allah. Ya, tidak menyebut nama Allah. Kalau para fuqaha menyebutkan secara spesifik tidak mengucapkan bismillah. Maka dari sisi ini berarti salah satu syarat sah untuk melakukan sembelih adalah menyebut asma Allah, bismillah. Walaupun sebagian ulama yang lain memperbolehkan dengan menyebut asma Allah yang lain, misalnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah billadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini boleh. Ya, tapi secara umum yang paling penting adalah menyebut nama Allah. Nah, lalu bagaimana status hukum yang disembelih oleh seorang non-muslim? Gitu ya. Karena kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di ayat yang lain diperbolehkan bagi seorang muslim menyembelih sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab yang di sini adalah berarti mereka orang yang bukan orang Islam. Tapi sebenarnya ahlul kitab di sini bukan hanya sekedar non-muslim, Pak. Ada kriteria yang lebih spesifik. Ya, ada kriteria yang lebih spesifik. Di sini disebutkan oleh penulis ya, yaitu adalah orang Yahudi dan Nasrani
di mana mereka adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari turun temurun nenek moyangnya itu memang betul-betul memegang Taurat dan Injil yang orisinil. Nah, ini disebut dengan ahli kitab. Nah, kalau misalnya begini ya, disebut dengan ahli kitab yang sebenarnya. Nah, kalau disembelih oleh mereka maka hukumnya boleh. Lalu bagaimana kalau ternyata mereka bukan ahlul kitab yang orisinil gitu ya, bukan yang dari turun temurun. Ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Kalau mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab, sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi ini, ya, kalau penulis memilih pendapat jumhur, mayoritas para ulama, beliau mengatakan di sini pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab, termasuk ahli kitab dewasa ini. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Az-Zuhri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi dari sisi ini ahli kitab yang hidup pada hari ini, yang mana dia akarnya adalah orang Yahudi dan Nasrani, walaupun dia bukan yang orisinil, disebut dengan ahli kitab. Maka sembelihannya boleh untuk kita konsumsi. Tapi dengan catatan, Pak. Ada catatan di sini. Catatannya apa? Catatannya selama rumah jagal, selama masih ada juleha. Juleha bukan nama orang ya. Juleha singkatan, juru sembelih halal. Maka selama sembelihan kaum muslimin masih ada, hukumnya harus kembali kepada sembelihan kaum muslimin. Ya, harus, ya, harus. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Contohnya apa misalnya? Kalau Bapak misalnya keluar negeri, gitu ya. Bapak ke negeri bercampur antara kaum musliminnya dengan non muslimnya. Contohnya misalnya di mana? Di London misalnya, di Inggris, UK. Maka dari sisi ini kita boleh mengkonsumsinya dalam kondisi yang terbatas. Makanya saya sering menyarankan ada beberapa negara-negara yang mayoritas non-muslim, bahkan bisa dikategorisasikan sebagai negara kafir sebetulnya. Tapi mereka punya concern, perhatian terhadap sembelihan yang halal. Dan yang saya pernah baca artikelnya atau penelitiannya, risetnya, itu seperti Australia dan New Zealand. Jadi hewan-hewan sembelihan dari mereka itu sudah dikategorisasi sebagai hewan yang halal. Karena mereka sudah punya sertifikasi halalnya. Dan sebagai seorang muslim, kita diperbolehkan menyandarkan diri pada sertifikasi tersebut. Cukup. Kalau ternyata ada penipuan, ada pengelabuan gitu ya, ternyata tidak disembelih secara benar, maka yang menanggung dosanya adalah yang menyembelih, bukan kita. Ya. Lalu yang berikutnya, kita langsung pada kesimpulan aja, di mana bagaimana hukum penjagalan modern. Di mana penjagalan modern itu ada sistem bius, Pak. Ada sistem dengan disetrum dengan listrik, ada yang sistem bius ditembakkan jarum suntiknya ke kepala. Tujuannya adalah biar hewannya pingsan. Bagi pandangan barat gitu ya, adalah karena biar mengurangi rasa sakit bagi si hewan itu ketika disembelih. Langsung saja pada kesimpulan akhirnya, intinya Pak, apakah hewan itu perlu dibius terlebih dahulu ataukah tidak? Yang perlu dipastikan ketika sebelum disembelih, maka hewan itu masih hidup. Itu yang paling penting. Makanya di sini kalau saya tidak salah ambil kesimpulan ya, bahwasanya kalau misalnya seperti ayam, kalau dia disetrum, potensi mati ketika disetrum itu besar. Maka karena ada potensi ini, setrum pada ayam itu tidak diperbolehkan. Kecuali mungkin Bapak sudah mengetahui triknya, misalnya voltasenya kah dikecilkan atau gimana caranya gitu ya. Sudah bisa dipastikan ketika kesetrum gitu ya,
itu ketika disembelih gitu, ketika disembelih itu masih hidup hewannya. Intinya tadi, bahwasannya apakah melalui proses bius ataukah tidak, yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya ketika proses bius itu terjadi hewannya masih hidup ketika disembelih. Ya, itu yang paling penting. Dan ada berbagai macam metode ya, ada yang disiram air panas gitu ya, dan yang lain-lainnya. Maka yang diperhatikan adalah hewannya masih hidup. Makanya kalau misalnya Bapak pernah lihat pembuatan sosis di salah satu negara, saya lupa di negara mana itu, di mana hewannya itu hidup-hidup Pak, masukin gitu. Setelah bulunya bersih, hidup-hidup, masukin ke mesin penggilingan itu. Dan yang paling nikmat kata mereka adalah anak-anak itik itu, anak-anak ayam itu, langsung dimasukkan begitu saja. Nah ini jelas hukumnya haram, nggak boleh, karena dia tidak disembelih secara sempurna. Tapi kan hancur lebur kan, iya, masalahnya bukan masalah hancur leburnya gitu, masalahnya disembelih ataukah tidak, itu yang paling penting gitu ya. Lalu yang berikutnya dikatakan bangkai juga adalah Bapak mengkonsumsi bagian tubuh hewan yang halal gitu ya. Kalau yang haram udah nggak usah ditanyain lagi. Yang halal ketika kondisinya masih hidup. Ya mungkin Bapak, pengen makan kaki kambing. Ya potong kakinya doang gitu. Nah nggak boleh tuh. Si kaki kambing itu bangkai itu statusnya. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada kan di wilayah daerah tertentu untuk membunuh hewan sembelihannya itu dia dipukul Pak kakinya sampai terputus empat-empatnya gitu ya, baru dilakukan ditusuk bagian-bagian tertentu kalau salah, tapi bukan disembelih ya Pak, ditusuk gitu, baru habis itu dimakan ramai-ramai. Nah ini nggak boleh Pak, statusnya bangkai. Bagi kita yang muslim ini nggak boleh, statusnya bangkai. Bagi muslim ini statusnya bangkai ya. Makanya Masya Allah ya, syariat kita itu banyak hikmahnya. Nah kita bicara nih bagian terakhir dari hikmahnya. Hikmah dari penyembelihan secara sempurna ya, penyembelihan secara sempurna kan kita tahu ya Pak, sebagai muslim kita itu diharamkan, atas kita itu darah ya, darah itu diharamkan buat kita. Maka penyembelihan yang secara sempurna, maka darah yang melekat pada daging itu bisa keluar jauh lebih banyak dibandingkan proses penyembelihan yang tidak dilakukan secara benar. Bukan hilang secara sempurna, karena kan tetap darah itu akan melekat pada dagingnya, makanya daging tetap kita konsumsi halal walaupun ada darahnya, yang dengan syarat disembelih secara sempurna gitu. Tapi kalau Bapak tampung darahnya, darah sembelihan tampung gitu ya, terus apa Pak namanya Pak, marus ya, jadi marus gitu, nah ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Itu yang pertama ya, hikmahnya. Jadi dia hewan yang bisa mati secara sempurna, maka proses mengkonsumsinya itu pun jadi baik. Lalu yang kedua, di antara hikmah kita dilarang untuk mengkonsumsi bangkai, ya sebagaimana ahli kesehatan menyebutkan, yaitu untuk tujuan kesehatan kita. Karena hewan yang disembelih secara sempurna itu baik untuk kesehatan kita. Ya. Kecuali mungkin daging merah untuk yang sudah punya kolesterol, ya, asam urat, gitu ya. Walaupun hukum asalnya mubah, menjaga keselamatan diri lebih wajib ya Pak. Tolong dijaga pola konsumsinya gitu ya. Lalu yang berikutnya ya, nah ini pertemuan berikutnya ya insyaallah, terkait dengan masalah kulit hewan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita. Ada pertanyaan? Mangga, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan. Ya. Apakah ada hukumnya begitu? Ya. Dalam masalah ikan, kita mengetahui bahwasannya ada 2 darah dan 2 bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. 2 darah yaitu hati dan limpa, boleh ya, hati dan limpa. 2 bangkai yaitu hewan laut dan juga belalang ya, ini diperbolehkan. Maka dari sisi ini, apakah hewan laut yang tidak disembelih, karena hewan laut ada yang mengatakan harus disembelih, karena saya pernah lihat postingan lele gitu ya,
cara penyembelihan lele agar si lele jadi halal ya. Enggak ada kaitannya. Jadi laut secara umum, hewan air secara umum, baik itu laut maupun air tawar gitu ya, maka dia dihukumi sama, hukumnya adalah halal. Sekalipun mungkin secara proses pemotongannya itu tidak sempurna. Makanya kalau misalnya ikan mentah sashimi itu boleh Pak, selama tidak pakai mirinnya gitu ya, mirin yang alkohol itu, maka nggak apa-apa, boleh aja. Kalau Bapak suka gitu. Bapak mau gigit leleknya langsung gitu, mangga silakan gitu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya silakan gitu ya, kalau nggak muntah gitu ya silakan aja, karena bangkainya halal. Berarti kan kalau dikatakan bangkai, proses penyembelihannya atau pemotongannya atau cara mematikannya itu tidak dilakukan secara sempurna. Makanya kan ada sebagian kalau yang jual ikan itu dulu zaman saya masih tinggal di Depok itu ada yang dengan cara dipukul kan, dipukul hewannya mati beberapa kali pukulan. Boleh Pak, nggak apa-apa, silahkan ya, boleh dipukul. Ya karena katanya saya nggak tahu ya Pak, karena saya bukan ahli masak. Katanya kalau misalnya antara langsung dipotong bagian bawahnya itu dan bagian atasnya, atau ditusuk insangnya dengan yang dipukul, itu lebih nikmat kalau digoreng itu yang dipukul katanya. Ya wallahu alam lah. Itu silahkan tanya kepada mereka yang lebih mengerti masalah dunia masak ya. Khususnya gurame katanya kayak gitulah. Ya wallahu alam lah. Tapi intinya kalau kembali kepada dalil Pak, diperbolehkan Pak. Jadi kalau misalnya bangkai gitu ya, misalnya Bapak, tapi mudah-mudahan tidak, misalnya di Cimareme banjir gitu ya, Bapak ngelihat ada ikan ngambang gitu, terus Bapak tangkap gitu ya, hewannya udah mati si ikannya ini, maka boleh gitu ya. Nah nanti yang jadi kasus, bagaimana hewan yang dikategorisasikan buas tapi dia tinggal di laut. Contohnya apa? Hiu misalnya. Karena Nabi SAW itu melarang mengkonsumsi hewan yang bertaring dan juga hewan yang berkuku. Berkukunya buat ngebunuh Pak, cakaran gitu, kayak macan gitu ya, citah gitu ya. Nah ini nggak boleh. Lalu bagaimana dengan hiu gitu kan, dimana dia punya gigi-gigi yang tajam. Nah para ulama berbeda pendapat. Dan juga masuk di dalamnya apa? Buaya Pak. Hewan air itu buaya, masuk di dalamnya. Bagaimana hukumnya gitu ya? Bukan buaya tukang godain perempuan, bukan ya. Buaya beneran ini mah. Nyebut nama lagi, masuk gak tuh? Ya itu kalau itu ya, kalau dalam perspektif ini saya condong kepada pendapat mazhab yang menyatakan hukumnya nggak boleh. Ya hukumnya nggak boleh. Karena Pak, kenapa mengkonsumsi daging hewan buas itu tidak diperbolehkan? Karena kita tahu Pak, bahwasannya manusia itu karakternya sesuai dengan apa yang ia konsumsi Pak. Jadi agak harus hati-hati masalah dalam bab konsumsi ini. Makanya kan hari ini jadi perhatian khusus ya, di mana hewan yang diternak secara bebas dengan hewan yang diternak secara dengan sistem kandang, lalu kandangnya sempit Pak. Hasil dagingnya katanya berbeda. Ya wallahu alam ya, saya belum pernah meneliti. Tapi kalau nggak salah di Switzerland gitu atau di mana gitu ya, di mana ada kategorisasi telur ayam. Di mana telur ayam itu ada yang dilepas di lahan yang luas gitu ya, di mana dia mencari makan secara organik, dan ada yang sistem kandang, dan itu mempengaruhi tingkat kebahagiaan si ayam. Di mana tingkat kebahagiaan si ayam makin tinggi, harga telurnya itu makin tinggi. Dan berdasarkan riset, katanya sih berdasarkan riset mereka, itu mempengaruhi kualitas ayamnya. Makanya harganya makin bahagia ayamnya, makin mahal harga telurnya. Nah mungkin bisa Bapak praktikkan ya sebagai solusi ya di Indonesia gitu ya, beli lahan 2 hektar, jangan perkebunan terus Pak, mungkin ayam gitu ya. Ayam dilepaskan begitu gitu ya, lalu nanti pada malam hari dimasukkan ke kandang, pagi harinya lepasin lagi gitu. Nah mungkin mempengaruhi kualitas telurnya gitu. Wallahu a'lam. Kalau bisa demikian maka bagus tuh Pak. Nah kembali kepada kasus tadi, maka dari sisi ini hewan buas hindari untuk dikonsumsi. Ya. Lalu yang berikutnya berarti dari sisi ini untuk bangkai ikan diperbolehkan Pak, dikonsumsi. Ya. Tanpa perlu kita ketahui secara detail bagaimana cara penyembelihannya. Tinggal fokus ke bumbu-bumbunya aja.
apakah menggunakan bumbu yang halal ataukah tidak. Karena kan salah satu untuk mengurangi amisnya itu kan pakai itu kan mirin dan wasabi itu ya. Ya, itu katanya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apakah si mirinnya ini bebas alkohol, ya, bebas khamr gitu ya, ataukah tidak. Allah taala alam. Ada lagi, Pak? Silakan. Ya, mau bertanya. Oh, mangga Ibu, ya, silakan Ibu. Bismillah. Yang pertama, tadi kan hati-hati dalam menjual yang nanti halal menjadi haram seperti anggur. Mohon. Tapi bisa juga beras, bumbu-bumbu dapur, ayam, ikan. Bisa, ya menurut saya sih haram ya, tapi saya bertanyakan dengan Ustadz gitu. Jadi ternyata belanjaan yang banyak itu untuk unjuk rasa, tanda petik ya, unjuk rasa bukan yang niatnya karena Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk tetapi untuk bayaran gitu. Kan ada orang unjuk rasa atau demo dia mau karena dikasih kaos, dikasih uang, dikasih nasi bungkus begitu. Nah, jadi si penjual ini tahu gitu. Orangnya bilang dengan bangga, ini nih untuk demo ini gitu. Ya, bukan menegakkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda-tanda ayam itu kebanyakan ya, karena banyak orang usaha ayam tuh mati terus ada yang nampung. Ternyata udah mati disembelih. Ya urat nadinya apa tadi? Urat pencernaannya putus gitu, tapi ada juga yang nggak putus. Sekarang apa tanda-tandanya bahwa udah bangkai tapi dipotong gitu? Oke. Ya, kita sebagai konsumen biar nggak tertipu. Yang ketiga tadi apa ya? Lupa Ustadz. Iya, dua dulu aja Bu ya. Iya, baik. terima kasih. Ya. Baik, hatur nuhun Ibu, jazakallah khairan buat pertanyaannya. Baik. Yang pertama terkait dengan seseorang yang membeli mungkin bukan dengan tujuan baik. Tadi kalau misalnya untuk apa tadi demo dan yang lain-lainnya, kalau saya rasa untuk bab yang itu masih diperbolehkan lah, nggak ada isu. Mungkin yang lebih ekstrim misalnya untuk kebutuhan sesajen misalnya. Seorang membeli untuk sesajen. Kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Bu, silahkan aja. Kenapa demikian? Karena kita punya kaidah al-adatu muhakamah. Adat, urf itu dia bisa menjadi landasan hukum. Ya, jadi kebiasaan masyarakat itu menjadi landasan hukum. Di mana landasan hukum kita, keumuman perilaku masyarakat, kalau beli sembako itu adalah untuk kepentingan konsumsi pribadi. Kan gitu, ataupun untuk usaha yang halal, misalnya Bapak beli beli beras gitu ya untuk bikin nasi goreng, buka restoran seafood misalnya, maka hal-hal yang seperti ini gitu ya, maka ini nggak jadi masalah, boleh. Dia akan jadi kalau dalam konteks awal kembali dulu kepada hukum asalnya dan kebiasaan masyarakat. Hukum asalnya mubah, kebiasaan masyarakat tidak memanfaatkan benda-benda tersebut untuk sesuatu yang haram, maka dia dikembalikan dulu kepada hukum asalnya. Nah, dari dua konteks ini, yang ketiga, panduan yang ketiga adalah bahwasannya berarti kita sebagai penjual tidak perlu bertanya tujuan dari pembeli untuk membeli produk itu untuk apa. Nggak perlu. Cukup kembali kepada hukum asal. Karena kalau seperti itu nanti jadi repot Pak. Bapak harus interview satu-satu. Iya, coba contoh misalnya. Saya beli sembako di tempat Bapak gitu kan. Wah, mau masak apa nih Pak? Mau masak atau buat apa nih gitu kan? Oh, saya mau masak, saya lagi mau coba jualan nasi goreng misalnya. Oh, nasi gorengnya bumbunya pakai apa Pak? Ada alkoholnya atau enggak gitu kan? Karena kalau Bapak pakai alkohol, pakai yang bumbu yang Chinese food itu biasanya yang ada alkoholnya gitu ya. Wah, ancu gitu ya, pakai ancu gitu. Bapak berarti masakan Bapak haram nih. Wah, berarti Bapak memasak sesuatu yang haram. Berarti saya support yang haram, nggak bisa Pak berarti. Repot Pak kalau kayak begitu, karena harus detail, rinci satu-satu. Maka dari sisi ini yang ketiga, tidak ada kewajiban bagi kita sebagai penjual menanyakan tujuan dari si pembeli. Nah, dalam kasus ibu, ketika kalau misalnya dia bercerita tujuannya adalah untuk sesuatu yang haram gitu ya, yang jelas-jelas keharamannya ya, tapi kalau misalnya ya ini kalau masalah bab memberikan nasi bungkus ini butuh rincian sebetulnya. Saya tidak bisa mengatakan nasi bungkus auto haram gitu, nggak bisa juga gitu ya. Tapi yang jelas sebenarnya bahkan bisa kembali kepada hukum asal, nasi bungkus tuh halal gitu, nggak ada isu. Sama seperti kalau orang bertanya bagaimana mensuplai catering gitu ya, mensuplai catering untuk pegawai bank konvensional misalnya.
Maka dari sisi ini saya pernah jawab bahwasannya hukumnya boleh, nggak ada masalah. Karena transaksinya murni, jual beli aja. Itu jual beli, beli catering gitu ya, lalu diserahkan. Cuman kalau misalnya ternyata digunakan untuk event-event yang jelas keharamannya gitu ya, maka ini nggak boleh. Nah, maka dari sisi ini dalam konteks tadi, maka kalau misalnya kita mengetahui secara pasti memang si pembelinya cerita, oh saya ini buat acara acara syukuran laut misalnya, karena itu kan acara syirik tuh. Maka dari sisi ini hukumnya nggak boleh. Kalau kita mengetahui secara pasti, makanya nggak perlu curhat ya, nggak perlu cerita gitu ya, untuk apa belanjanya dan seterusnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Sembelih ayam. Ciri-cirinya kumaha, Pak? Saya tipikal suami yang dimasakin jadi terima makan, Pak. Ya, kalau misalnya pakai pendekatan fikih ya, hewan yang hidup lalu dia disembelih, yaitu tidak ada lagi darah yang keluar. Jadi sampai tetes terakhir ya, udah kayak iklan tuh. Sampai tetes terakhir, maka dia dikatakan hewan itu telah mati secara sempurna. Jadi darahnya habis. Bukan sudah tidak lagi berdenyut atau berdetak. Karena bisa jadi hewan itu disembelih, Pak, secara sempurna, putus dua salurannya gitu ya. Ketika Bapak pernah kan motong daging dicacah, ternyata ada bagian-bagian yang masih berdetak. Karena efek kejut dari proses penyembelihan. Nah, ini nggak dihukumi haram, Pak, enggak. Tapi kalau misalnya sampai darah tetes terakhir itu sudah keluar semuanya, tersembelih secara sempurna gitu ya, maka kata para ulama ini adalah indikasi yang paling kuat bahwasannya hewan itu telah disembelih secara sempurna. Nah, maka dari sisi ini kalau ditanya ciri-cirinya, detailnya kumahanya. Maaf Ustadz. Gimana Bu? Maksudnya bangke, kan banyak tuh usaha-usaha ayam yang ayamnya mati. Kemudian ada yang ayam namanya tiren ya? Ayam tiren, iya, oke. Kemudian dipotong gitu. Ya. Nah, jadi kita sebagai konsumen biar nggak tertipu gitu. Membedakannya gimana? Ayam hidup yang dipotong dengan ayam yang sudah mati atau ciren tadi dipotong itu Ustadz. Ya. Terima kasih. Gimana dok? Ngebedainnya gimana dok? Ayam tiren sama? Karena kalau dari sisi fikih yang saya ketahui hanya itu aja. Tapi kalau dari sisi bentuk warnanya saya nggak paham tuh. Gimana dok? Ngebedain itu? Dok? Ya mungkin membantu menjawab Pak Ustadz. Jadi biasanya kalau misalnya hewan yang udah mati kemudian disembelih ya. Iya. Biasanya bisa dilihat dari matanya juga biasanya kebiruan. Matanya kebiruan. Misalnya jadi pucat gitu ya. Pucat. Kemudian apa lagi ya? Biasanya sih kalau secara klinis kita lihat itu si hewannya itu beda dengan yang memang baru disembelih. Oke. Lebih segar gitu ya. Lebih segar. Nah, dari tapi struktur kalau dagingnya juga terlihat ya, sebetulnya ya. Seperti itu. Jadi biasanya pucat seluruh badannya itu biasanya kelihatan kebiruan gitu. Biasanya sih seperti itu sih. Oke. Pak siapa Pak? Wandi. Pak Wandi, Dokter Wandi. Nanti Ibu kalau beli ayam konsul ke Dokter Wandi ya. Kemudian dari bau juga. Ya, baunya beda ya Pak baunya ya? Pasti beda. Baunya beda ya. Ya. Baunya beda. Repot ya. Tiap beli ayam ngetok rumah Dokter Wandi dulu, Dok. Cek ayam saya Dok gitu ya. Iya. Ya tapi sebagai bentuk kehati-hatian bagus sih Pak ya. Cuma saya nggak tahu Dokter Wandi kira-kira buka praktek yang seperti itu atau tidak gitu ya. Oh hobi tenis meja ya, sambil bawa tenis meja bawa ayam satu kampung gitu ya. Terus ditandain sama bapak gitu kan ya, ini punya rumah A1, A2 gitu kan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya itu tadi Bu penjelasan dari dokter ya, karena ini lebih ke medical, lebih ke medis. Kalau dari sisi fikih hanya penjelasannya sesederhana itu dari para ulama. Jadi nanti dari sisi baunya, dari sisi tadi matanya katanya sudah mulai kebiruan gitu ya. Lalu kalau dipegang itu teksturnya berbeda antara yang baru disembelih dengan yang ayam tiren tadi. Wallahu taala a'lam. Ya ini menunjukkan bahwasannya dalam bab-bab tertentu memang butuh insight, masukan, pandangan dari ahli yang lain. Wallahu taala a'lam. Sudah jam 6 lebih Pak, kita cukupkan ya Pak.
Terima kasih banyak atas perhatiannya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, perlindungan kepada kita agar kita tetap bisa mengkonsumsi yang halal, di mana yang kita konsumsi ini bisa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.